actuellement. Des heures et des heures. C'est ça qu'on fait. Seorang pemuda bernama Miron menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bersenang-senang bersama teman-temannya. Miron. Khawatir terhadap gaya hidupnya, kedua orang tuanya akhirnya memutuskan untuk membawanya ke sebuah rumah di pedesaan agar ia dapat menjauh sejenak dari kehidupan kota yang selama ini dijalaninya. Pada hari pertama mereka tiba di rumah tersebut, ayahnya Chris dan ibunya Teresa berusaha membimbing serta menasihati Miron agar ia dapat menikmati masa liburan musim panas di desa tanpa merasa bosan. Namun hal itu tidak mudah bagi Miron. Suasana yang tenang, jauh dari keramaian kota, dan tanpa kehadiran teman-temannya membuatnya diliputi rasa sepi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu pagi saat Miron sedang duduk termenung di depan rumah, ia dipanggil oleh tetangga mereka Florence, seorang wanita berusia 65 tahun yang telah lama menghabiskan hidupnya di desa tersebut. Keduanya pun berkenalan. Florence kemudian meminta bantuan Miron untuk merapikan kebun kecil di halaman rumahnya. Setelah pekerjaan itu selesai, Florence mengundangnya untuk menikmati minuman dingin. Dalam suasana santai, mereka berbincang cukup lama. Percakapan tersebut perlahan membuka pandangan Miron dan memberinya semangat untuk memikirkan arah hidupnya dengan lebih baik. Sejak saat itu, pertemuan Miron dan Florence semakin sering terjadi. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama, termasuk menikmati makan malam sambil berbagi cerita. Miron menceritakan kehidupannya yang terasa hampa dan membosankan, sementara Florence mengenang berbagai pengalaman yang pernah ia lalui di masa mudanya. Comment on se lève, debout, debout, debout. Malam yang hangat dan menyenangkan, Florence mengajak Miron menari dan menikmati indahnya suasana desa hingga larut. Kelelahan setelah menghabiskan waktu bersama, Miron akhirnya tertidur di rumah Florence. Pertemuan antara Miron dan Florence terus berlanjut dan berkembang. Seiring berjalannya waktu, keduanya semakin sering berbagi percakapan yang mendalam tentang kehidupan, harapan, dan pengalaman pribadi. Dari berbagai perbincangan tersebut, mereka menemukan kesamaan yang tidak terduga. Miron bergumul dengan kebosanan dan kehilangan arah dalam hidupnya, sementara Florence merindukan semangat serta kenangan masa mudanya. Kedekatan mereka tidak hanya terjalin di rumah Florence. Miron dan Florence juga kerap menghabiskan waktu bersama di luar rumah, seperti berbelanja ke supermarket, berjalan-jalan di sekitar kota, dan menikmati berbagai momen sederhana yang membawa kebahagiaan bagi keduanya. Hubungan mereka perlahan menjadi semakin dekat, hingga terlihat seolah-olah keduanya sedang mendeklarasi hubungan mereka. Di sisi lain, Chris dan Teresa menjalani hari-hari mereka dengan perasaan bingung dan khawatir terhadap perubahan sikap Miron. Je te regarde dans les yeux. J'ai l'esprit de plus en plus ouvert depuis qu'on se connaît. Suatu hari saat mengendarai mobil di sekitar kota, Teresa secara tidak sengaja melihat Miron dan Florence sedang duduk bersama di sebuah restoran. Terkejut dengan apa yang dilihatnya, ia segera pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada Chris. Malam harinya, Chris mendatangi rumah Florence untuk mencari Miron. Setibanya di sana, ia mendapati putranya sedang menghabiskan waktu bersama wanita tersebut. Diliputi kemarahan, Chris dengan tegas menuntut agar Miron segera pulang ke rumah. Namun Miron tampak tidak mudah diatur. Situasi itu pun memicu perdebatan di antara Chris dan Teresa. Mereka berusaha memutuskan untuk menemukan jalan keluar dari persoalan yang semakin rumit. Keesokan paginya, Chris dan Teresa kembali mendatangi Florence. Dengan tegas mereka meminta wanita itu untuk menjauhi Miron dan menghentikan segala bentuk hubungan dengannya. Florence berusaha menjelaskan bahwa hubungannya dengan Miron berawal dari sebuah persahabatan yang sederhana.
Namun seiring waktu keduanya merasa saling memahami karena memiliki kesamaan dalam kesepian dan kebutuhan akan teman berbagi cerita. Penjelasan tersebut tidak mampu meredakan kemarahan Chris. Dengan nada tegas, ia memperingatkan Florence agar tidak lagi menemui Myron dengan alasan apapun. Namun larangan tersebut tidak menghentikan Myron untuk diam-diam menemui Florence. Pada suatu kesempatan ketika mereka sedang bersama, Chris dan Teresa kembali mendatangi rumah Florence dan menemukan Myron di sana. Chris mengingatkan Myron tentang konsekuensi dari pilihannya. Ia mempertanyakan bagaimana Myron akan menjelaskan hubungan itu kepada teman-temannya dan bagaimana ia mendefinisikan sosok Florence dalam hidupnya. Namun Myron dengan tegas menyatakan bahwa ia telah menemukan cinta sejatinya. Setelah kembali ke rumah, Chris mulai menerapkan berbagai pembatasan terhadap Myron. Ia membatasi akses putranya untuk keluar rumah dengan harapan dapat menjauhkan Myron dari Florence. Tindakan tersebut justru memicu kemarahan Myron yang merasa hidupnya dikekang dan diperlakukan layaknya seorang tahanan. Suatu hari, Myron menyusun rencana untuk kembali menemui Florence. Secara diam-diam, ia mengambil beberapa peralatan dari gudang dan mulai menggali sebuah lubang dari dinding kamarnya. Pekerjaan itu dilakukan perlahan dan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan kecurigaan dari Chris maupun Teresa. Tanpa mengenal putus asa, Myron terus menggali terowongan tersebut dengan harapan dapat mencapai rumah Florence. Sementara itu, Florence yang merindukan kehadiran Myron menghabiskan hari-harinya dengan melukis wajah pemuda itu sebagai cara untuk menjaga kenangan dan kedekatan yang mereka miliki. Florence! Florence! Usaha Myron akhirnya membuahkan hasil. Setelah bekerja keras selama berhari-hari, ia berhasil menembus dinding yang menghubungkan rumahnya dengan rumah Florence. Pertemuan mereka kembali terjadi, dan dengan penuh kegembiraan keduanya mulai menyusun rencana untuk bertemu secara diam-diam tanpa diketahui oleh Chris dan Teresa. Namun rahasia itu tidak bertahan lama. Pada suatu hari ketika keluarga mereka bersiap untuk bepergian keluar kota, Chris turun ke ruang bawah tanah dan menemukan tumpukan tanah dalam jumlah yang tidak wajar. Merasa curiga, ia memeriksa area tersebut lebih lanjut hingga akhirnya menemukan lubang rahasia yang telah digali oleh Myron. Tanpa ragu, Chris memasuki terowongan itu dan mengikuti jalurnya hingga mencapai rumah Florence. Penemuan tersebut semakin memperkuat keyakinannya bahwa hubungan antara Myron dan Florence telah berkembang jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Menjelang akhir cerita, tampak Myron dan Florence telah menyusun sebuah rencana besar untuk melarikan diri bersama. Di tengah berbagai penolakan dan tekanan yang mereka hadapi, keduanya memilih untuk mempertahankan perasaan yang mereka yakini sebagai cinta, meskipun harus menghadapi konsekuensi yang tidak mudah.